Perkenalkan, nama saya Jatili Hamzah Hussein. Saya adalah dosen S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Fakultas Informatika, Universitas Telkom. Saya memiliki kemampuan di bidang RPL, terutama pada bagian rekayasa kebutuhan dan konstruksi perangkat lunak. Pada video ini, saya akan menunjukkan perkuliahan di bawah saya untuk mata kuliah RPL untuk pengembangan game. Mata kuliah RPL untuk pengembangan game sendiri adalah mata kuliah yang membahas penerapan teknik, metode, dan model pengembangan perangkat lunak pada domain khusus perangkat lunak permainan. Mata kuliah ini ditawarkan kepada mahasiswa tingkat 4 S1 Rekayasa Perangkat Lunak sebagai mata kuliah pilihan dengan bobot 3 SKS teori. Mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah ini setelah menyelesaikan seluruh mata kuliah inti S1 RPL. Terdapat 3 outcome yang diharapkan untuk dicapai melalui mata kuliah ini, yaitu 1. Mampu membedakan karakteristik khusus pengembangan video game dibandingkan dengan rekayasa perangkat lunak umum. Kedua, mampu menimbang adopsi teknik dan metode RPL ke dalam domain pengembangan game. 3. Mampu menelaah masalah terkini dalam pengembangan video game melalui sudut pandang rekayasa perangkat lunak. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari perbedaan antara pengembangan perangkat lunak umum dengan video game, kemudian urgensi untuk meningkatkan maturitas proses pengembangan video game, lalu adopsi teknik, metode, dan model RPL ke dalam domain pengembangan video game. Terakhir, mahasiswa juga akan mengenal masalah-masalah terkini pada pengembangan video game. Perkuliahan dilakukan secara tatap muka, baik di kelas maupun secara online. Metode pembelajaran yang digunakan di mata kuliah ini antara lain ceramah, tutorial, eksplorasi, dan diskusi. Mahasiswa dapat menggunakan LMS Igrasias maupun komunikasi WhatsApp dalam grup maupun individu untuk berkomunikasi dengan dosen di luar perkuliahan. Penilaian dilakukan melalui serangkaian tugas dan kuis mingguan secara individu, dan juga 3 buah tugas khusus yang harus dipresentasikan secara berkelompok, di mana masing-masing tugas khusus menilai 1 buah outcome. Selamat datang di mata kuliah RPL untuk pengembangan game. Ini pertemuan ketiga, di mana kita bakal bahas soal video game software proses, gitu ya. Oke, apa yang bakal dibahas hari ini, kita bakal membahas soal perubahan dari SDLC untuk software proses normal ke software proses yang khusus untuk game. Jadi kita bakal bahas soal model proses untuk video game. Jadi CLO yang dibahas hari ini, yaitu kalian harus bisa menimbang adopsi model proses perangkat lunak ke domain pengembangan game, gitu. Dan ini bagian dari CLO yang lebih besar, yaitu kalian bisa menimbang adopsi teknik dan metode RPL ke dalam domain pengembangan game. Gitu. Jadi bagiannya hari ini kita khusus bahas soal software proses, gitu ya, SDLC-nya. Nah, outline-nya kita bakal bahas 3. Yang pertama adalah refresher. Jadi mungkin udah terlalu lama kalian belajar SDLC, proses model gitu ya. Jadi kita bakal refreshing dikit. Kita bakal bahas dikit apa itu SDLC, apa itu proses model. Kemudian yang kedua, kita bakal bahas aspek spesialnya gitu. Kita udah tahu bahwa game itu beda dengan standar yang ada di pengembangan software. Gimana? Apa yang beda gitu. Kemudian dari perbedaan tadi, gimana proses modelnya khusus untuk video game. Gitu ya. Oke, jadi itu outline-nya. Tapi sebelum kita masuk ke refresher, saya pengen tahu dulu kalian sejauh apa sih gitu ya, masih ingat soal model proses. Jadi kita buka Slido dulu. Sini saya buka Slido-nya. Sini, silakan join. Kita mulai. Benar atau salah? SDLC dan model proses adalah 2 hal yang sama. SDLC apa, Pak? Model proses apa, Pak? Kalau lupa berarti silakan tebak-tebakan. Oke, waktunya 30 detik dari tadi, 15 detik lagi. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan hasilnya ada di 55% jawab benar, 45% jawabannya salah. Jawaban yang benar adalah salah. SDLC dan model proses adalah 2 hal yang berbeda. SDLC itu adalah
yang ada ketika seluruhnya gitu ya. Jadi kerjaan dari awal sampai kerjaan sampai akhir adalah SDLC. Bentuk dari SDLC yang umum disebut model proses gitu. Nanti kita bahas lebih detailnya. Sekarang saya mau pertanyaan kedua. Tadi SDLC gitu ya. Tadi ada perbedaan antara apa itu SDLC dan model proses. Kalau kita ngomong SDLC, kita ngomong soal proses sebenarnya. SDLC sendiri bagian dari Software Life Cycle Process. Software Life Cycle Process adalah proses yang mencakup semuanya gitu ya. Sebenarnya kita ngomongnya development-nya doang gitu. Walaupun ngomong semuanya, kita kalau ngomong Software Life Cycle Process hanya di development-nya gitu ya. Dari pertama sampai akhirnya bisa rilis. Nah, di dalamnya ada yang SDLC-nya gitu ya, di mana kita melihat dari requirement sampai jadi produk. Jadi kalau tadi SLCP itu dari pertama gitu ya, dari konsep awalnya, SDLC dari requirement. Nah, kalau kita ngomong maintenance, kita punya namanya SPLC, yaitu SDLC ditambah dengan maintenance-nya gitu. Jadi kalau kalian pakai kayak Gojek, Tokopedia, atau kita pakai PowerPoint dan sekarang apapun ini yang dipakainya gitu, Teams, ya kita ngomongnya SPLC karena mereka sudah level maintenance gitu. Jadi tadi inilah konsepnya SDLC. Nah, ketika SDLC tadi dipecah, kita punya 3 level. Tadi kita bahas juga ya bagian ininya. 3 level ini kita pecah. Proses terdiri dari berbagai fase, requirement, design, coding atau konstruksi, testing gitu. Nah, itu fasenya. Kemudian di dalam setiap fase ada aktivitas. Kalau kita ngomong requirements, ada elisitasinya, ada negosiasinya gitu ya. Ada spesifikasinya, itu activity. Nah, lebih kecilnya lagi ada task. Task ini yang dikerjakan kecil-kecil gitu biasanya. Oh, wawancara kah gitu ya, atau ngoding satu unit gitu ya. Nah, itu bedanya phase, activities, dan task. Oke. Jadi kita tadi udah bahas di tes awal tadi, inilah yang nggak ada. Tadi job gitu ya, job itu nggak ada. Jadi kita punya phase, activity, dan task. Kalau kita kerjakan, maka tim dev-nya yang bakal nentuin, oke, berarti proses di dalamnya seperti ini, gitu. Nah, ini yang disebut agile model. Jadi ini refreshing aja gitu ya, soal SDLC gitu dan proses model. Jadi sekali lagi, proses model itu beda sama SDLC. Yang kita bahas di sini banyaknya proses modelnya. Kenapa? Karena SDLC nggak akan berubah. Gitu, SDLC-nya bakal tetap sama. Tapi proses model untuk membentuk SDLC tadi yang bakal beda gitu. Nah, itu yang bakal kita bahas hari ini sebenarnya. Jadi refreshing-nya udah, semoga kalian ingat lagi gitu ya. Karena materinya ini materi lama gitu. Jadi saya hanya mengingatkan ulang. Dan kita masuk ke topik yang paling pentingnya hari ini. Saya pengen tanya di sini. Kalau kalian main game, yang pertama kali dilihat apanya dulu? Kalau kalian mau bikin game atau beli game atau main game, yang kalian lihat, oh kayaknya ini bagus gitu. Apanya dulu? Harganya. Art style. Apa Lian? Sorry. Art style. Art style. Oke, ada art style-nya juga. Ada grafik dari Regi. Mekaniknya, Pak. Mekaniknya Rahma, review, covernya. Itu juga penting, covernya penting. Kayak gameplay gitu. Sekarang pertanyaannya, kalau kita ngomong software engineer, bisa nggak software engineer bikin semuanya? Bisa nggak software engineer bikin tadi apa cover, terus art style gitu ya? Ada yang bisa di sini? Karena kita software engineer di sini? Di surga mungkin. Butuh bantuan dari bidang lain, Pak. Butuh bantuan dari bidang lain. Ada yang nunjuk saya butuh Regi katanya. Oke. Tapi emang itu masalahnya gitu ya. Kalau kita ngomong game dev, kita punya banyak sisi gitu. Jadi saya ngomongnya different process,
single goal. Kita punya banyak proses yang berbeda dalam goal. Kalau kalian ngobrol sama artis, jelas. Kalau gitu saya pengen tahu. Coba buka Slido-nya lagi. Kodenya harusnya masih sama. Tapi kita punya poll di sini. Kita punya polling. Menurut kalian dari ketiga tadi kalau ada konflik gitu ya, siapa yang harus menang duluan? Oke. Game design dulu yang tadi ngomong duluan. Fadli. Kurnia juga. Kenapa Fadli? Kenapa nganggap bahwa game design duluan gitu yang harus diduluin? Jadi kalau dari aku sendiri sih, jadi kalau misalnya dari aku sendiri sih, kalau untuk kenapa dia lebih penting, soalnya dari yang paling bawah dulu si asset development ini kan pastinya nanti dia ngikutin kayak si gamenya sendiri desainnya kayak apa dan mau kayak gimana misalnya temanya dan apa-apa gitu. Kalau di proses biasanya gitu kan. Terus si software engineering juga kalau misalnya dari segi coding, misalnya dari fitur dan lain-lain, mungkin kan nggak full sekali jadi dan apa namanya masih pasti bisa diganti-ganti juga gitu ya. Masalah kalau dari game design sendiri, kalau gamenya yang ganti pasti banyak hal dari yang di software engineering sama di aset juga ikut ganti semua gitu. Yang gitu sih dari aku. Oke. Thank you Fadli. Ya emang sih salah satu pertimbangannya adalah game design itu hulu gitu ya. Software engineering dan aset itu sebenarnya hilir. Jadi kalau hulunya bagus harusnya hilirnya bagus. Nah pertanyaannya, siapa yang jawab software engineering lebih penting daripada game design? Adakah? Fahrul. Oke. Fahrul, kenapa Fahrul? Kenapa mikir bahwa oh enggak game daripada game desainnya mendingan software engineering dulu yang dipertimbangin? Sejujurnya saya gitu ya. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Satu sisi saya setuju bahwa game design itu penting. Game design yang beneran ngerti user itu harus jadi tolak ukur utamanya gitu ya. Tapi di saat yang sama game designer harus mikir juga software engineering-nya kayak gimana gitu. Software engineering juga sebaliknya. Jangan seenaknya ngomong, kayaknya ini terlalu susah, udah deh nggak usah gitu. Jangan gitu juga. Kalau memang masih bisa dicapai, cobain dulu dicapai. Atau kasih ya rekomendasi lah kita inilah gitu. Jangan terlalu mentok banget sampai levelnya tersusah itu kita implementasinya, tapi esensi dari gameplaynya masih ada gitu. Nah jadi itu yang harus dipertimbangkan. Begitu juga dengan aset gitu ya. Kadang-kadang saya juga termasuk pendosa gitu ya di bagian ini. Saya bukan cuma ngurusin audio, pernah implement 2D, 3D juga, 2D buat UI, model buat ya karakternya gitu. Dan kadang-kadang saya ngomong vertex-nya kebanyakan dan lain-lain gitu ya. Ya pertanyaannya apakah saya ngajarin nggak vertex-nya sebanyak apa gitu kan? Atau sebaliknya artisnya juga jangan-jangan nggak mikir soal software engineer-nya, ya udah vertex-nya banyakin aja gitu. Atau pixelnya, resolusinya dan lain-lain sampai saya yang harus ngecilin lagi resolusinya sendiri gitu. Nah itu juga yang jadi pertimbangannya gitu ya. Tapi ya balik lagi kalau jawabannya ada yang penting dan yang nggak penting, sebenarnya semuanya penting. Tapi harus saling maklum gitu karena kita tujuannya sama. Balik lagi, one goal. Goal kita pengen bikin game yang bagus. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang terakhir adalah proses modelnya. Tadi kita udah lihat waterfall, kita lihat V-shape gitu. Kita lihat spiral. Sebenarnya kalau buat game kayak gimana dong Pak? Kita sekarang nggak bisa pakai itu, karena tadi ada requirement design gitu. Terus apakah requirement tetap requirement? Desain tetap desain, arsitektur tetap arsitektur, testing tetap testing, gitu ya. Bagaimana perubahannya? Ternyata gitu ya, dari dulu juga udah ada yang pernah bikin. Gitu. Ini nama yang pertama, yang salah satu yang paling tua, kalau nggak salah yang pernah bikin.
namanya Blitz Game Studios, tapi udah tutup 2013. Tapi Blitz Game Studios ketika nge-training pegawainya, dia ngeluarin model ini. Konsepnya kalau kalian sadar mirip dengan waterfall. Sampai sini dulu ada pertanyaan soal proses modelnya. Oke, Rahma, enggak? Maaf Pak, izin bertanya nih Pak. Kemarin saya sempat ada sedikit diskusi dengan teman-teman tim startup saya terkait model proses juga dari game development. Nah, ini karena kita masih dalam bentuk startup kan Pak, jadi pasti bakal ada perubahan-perubahan ke depannya Pak. Nah, terkait proses model yang akan kita ambil itu, apabila terjadi perubahan kondisi dari company kita gitu Pak, apakah memungkinkan untuk melakukan perubahan proses model Pak? Dan apabila kita melakukan perubahan itu, apa sih cost yang bakal kita bayarkan untuk perubahan itu Pak? Oke, good question. Oke, thank you Rahma. Pertanyaan yang penting banget sebenarnya ya. Kita biasanya punya satu proses dan ada proses yang lain. Itu bener banget. Biasanya kita memang kalau awal-awal kita lebih prefer yang sifatnya lebih coba-coba gitu ya. Istilahnya gitu kali ya Rahma ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita berubah dari satu proses model ke proses model yang lain? Pertimbangan yang paling utama adalah overhead, istilahnya gitu Rahma. Pernah ya dengar istilahnya overhead? Belum pernah Pak. Oke, nggak apa-apa, makanya saya jelasin. Overhead adalah ketika kalian pindah dari satu proses model ke proses yang lain, kalian harus melakukan pembelajaran buat timnya, kemudian adaptasi. Gitu. Tapi untuk ngeganti proses, kita juga butuh biaya dan waktu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Gitu kalau dari saya sih, gitu ya, Rahma. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, ada lagi yang mau nanya? Oke, ini yang bahasan kita hari ini terakhir. Jadi saya conclude dulu. Jadi GDLC itu bukan cuman SDLC, tapi ada bagian dari konsep desain dan art prosesnya ya tadi ya. Kita udah bahas bahwa banyak otak, setiap otak punya kepentingan masing-masing, dan kita pengen tujuan yang sama. Nah, makanya kita bikin GDLC, kita bikin Game Development Life Cycle. Nah, kemudian kita udah bahas berapa model gitu ya, proses model untuk GDLC, tapi bisa dilihat bahwa konsep fasenya sebenarnya similar, bahwa semuanya mirip-mirip, kita masih ngomongin ada ide, kita masih ngomongin ada yang bikin dulu gitu ya, kecilnya GDD, testing, dan akhirnya rilis. Cuman bentuknya beda-beda, fasenya disesuaikan sama kantor masing-masing. Gitu. Dan yang menariknya, masih bisa di-trace back ke konsep proses model software tradisional. Gitu ya. Oke, jadi ini penutupnya hari ini. Kalau kalian mau baca lebih lanjut, di sini ada Oke, mungkin kalau nanti ada pertanyaan boleh kontak saya langsung. Gitu ya, kalian punya kontak saya boleh tanya langsung di sana. Oke, kalau gitu saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih yang sudah datang. Kita meluangkan waktu yang cukup berharga ya untuk membahas soal GDLC. Semoga terutama kalian yang tertarik buat masuk ke industri game, kalau prosesnya ada masalah, kalian bisa ngomong, ya Pak, kenapa nggak pakai proses model kayak gini gitu dari dulu, gitu ya. Oke, kalau gitu saya cukupkan sampai hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.